Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita bertemu kembali ya di pertemuan pertama pasca UTS ya, atau pertemuan 9. Sebelum kita mulai ke presentasi atau teman-teman nanti diarahkan untuk presentasi terkait dengan sistem organ, izinkan Ibu untuk menyampaikan terlebih dahulu ya apa yang harus dipersiapkan. Nah, ini juga mungkin untuk berlaku untuk kelas C dan A ya. Mohon maaf karena nanti untuk kelas C dan A melihat tontonan video saja, jadi tidak langsung bertatap maya bersama Ibu karena Ibu ada agenda ini pengabdian pada masyarakat sehingga nanti bisa melalui video yang sekarang direkam. Baik, untuk teman-teman kelas B di sini memulai atau membahas terkait sistem organ ya, itu diawali dengan ini. Jadi lebih mulai ke pustaka yang diambil ya, itu dari Campbell, kemudian dari Karp dan Green ya, yang diterjemahkan tentunya. Nah, memang sebelum masuk ke sistem organ, teman-teman ya, kalau di pertemuan kedua itu kan kita langsung bahas terkait sel ya. Tapi kalau sekarang itu lebih ke kriteria makhluk hidup ya, sama seluler juga, karena kan sebelum masuk ke sistem organ itu kita ada bagian yang paling kecil tapi bukan unit terkecil ya, bagian paling kecil itu yaitu organisasi seluler. Nah, ternyata teman-teman di sini yang sudah kita bahas ya di pertemuan 2, ada yang prokariot, ada juga yang eukariot. Nah, teman-teman tersusun dari satu sel itu kan pasti ada yang namanya kromosom. Ya. Ternyata untuk tubuh manusia ya, itu terdiri dari 100 triliun sel. Kebayang nggak 100 triliun sel? Ya. Ada di dalam tubuh kita nih, kita itu ya membawa 100 triliun sel. Dalam artian dia beregenerasi, kemudian mati, digantikan kembali dan sebagainya. Kalau misalnya disusun dalam barisan sejajar, itu selnya itu sama panjangnya dengan 1.600 kali keliling bumi. Nah, teman-teman pernah mungkin belajar terkait matematika ya, perhitungan. Bumi itu kan memang diibaratkannya bentuknya elips ya. Jadi kalau 1.600 kali keliling bumi itu segimana banyaknya? Kebayang nggak? Kebayang nggak? Nah, itu adalah sel-sel yang ada di tubuh satu orang manusia. Seperti itu. Jadi, kalau misalnya kita merasa rendah dalam artian merasa, aduh saya mah nggak bisa apa-apa misal, atau kita sedang keadaan down, kita ingat saja, wah kita ini terdiri dari 100 triliun sel, dan itu ada yang mengkoordinasikan. Kebayang kalau jalan masing-masing sel itu. Ya, jadi yang menciptakan kita itu luar biasa. Ketika kita ingat, itu sangat-sangat ajaib sekali ya, keajaiban sel. Nah, itu. Kemudian ada lagi kriteria makhluk hidup lainnya yang kemarin kita bahas sebelum UTS ya. Ada yang namanya metabolisme. Ya, metabolisme tentu penggunaan dan pengolahan energi. Ya, terdiri dari apa aja, masih ingat metabolisme? Katabolisme dan anabolisme, Bu. Katabolisme dan anabolisme. Kalau fotosintesis masuknya kemana ini? Ke anabolisme, Bu. Anabolisme ya. Kalau itu tadi untuk respirasi seluler dia masuk kemana? Katabolisme. Fermentasi? Fermentasi ke katabolisme. Oke, ya udah ya, Molotov ya, hafal ya. Nah, itu terkait dengan tubuh, karena memang segala sesuatu itu sangat-sangat berkaitan dengan proses metabolisme di dalam tubuh. Itu kriteria makhluk hidup. Jadi, kalau dikatakan hidup, dia pasti mengalami sistem yang namanya metabolisme. Seperti itu, karena dia akan mengolah atau menggunakan
energi, baik tumbuhan maupun manusia. Berbeda halnya dengan tumbuhan, manusia itu menggunakan energi. Kalau tumbuhan itu dia mengolah energi, seperti itu. Nah, yang lainnya ada homeostatis. Jadi homeo itu dia tidak berubah. Kalau statis ya kayak kalau kita di fisika kan ada statis ya tetap gitu. Jadi mempertahankan kondisi internal tetap stabil. Jadi kalaupun misalnya teman-teman ada di kutub misalnya, nah homeostatis kita pun diatur meskipun memang tetap kita butuh pelindung misalnya dengan pakaian yang lebih tebal dan sebagainya, tapi di dalam tubuh, nah homeostatis tetap dijaga. Ya, jadi memang ketika pengaturan homeostatis gagal, baik sebagai akibat dari infeksi, tentu kalau ada infeksi, ada luka, atau tidak normal secara genetik, nah sistem organ itu pasti tidak berfungsi dengan baik. Hasilnya adalah keadaan yang disebut sakit. Ya, itu. Karena kalau sakit itu berarti di dalam tubuh sedang tidak baik-baik saja. Berikutnya, nah, tentu kriteria makhluk hidup berikutnya ada tumbuh dan bereproduksi. Ya, nanti yang kalau misalnya untuk tumbuhan paku, nah mengalami dua pergiliran keturunan, gitu ya. Dia tumbuh dan bereproduksi. Jadi dikatakan makhluk hidup kalau melalui atau mengalami reproduksi dan tumbuh, ya seperti itu. Bu, ada nggak yang misalnya yang tidak bereproduksi misalnya? Nah, itu kondisi steril. Sebenarnya dia mampu untuk bereproduksi hanya ada suatu ketidaknormalan di dalam tubuh sehingga nah faktor itulah yang menghambat dia bisa bereproduksi. Teman-teman, bakteri bereproduksi dengan cara membelah menjadi 2 setiap 15 menit. Jadi memang bakteri itu per 15 menit itu bisa cepat 2, 4, kemudian 8, 16 gitu ya. Nanti teman-teman akan pelajari di mikrobiologi gitu. Ketika teman-teman membuat mudah-mudahan ya kondisi kita normal sehingga bisa ke lab lagi ya, maksudnya bisa praktikum gitu, tidak secara virtual tapi memang secara nyata. Misalnya diambil dari partikel debu. Nah, hari ke-1 gimana koloninya, hari kedua bagaimana koloninya, ketiga dan seterusnya. Jadi memang bakteri itu lebih cepat dia bereproduksi. Kemudian satu jenis pinus kalau di tumbuhan itu dia malah bereproduksi setelah 4.600 tahun. Berarti kan itu tumbuhan yang langka ya, maksudnya dia juga bereproduksi tapi lama gitu, harus nunggu ribuan tahun dulu seperti itu. Karena memang dia hidupnya juga lama seperti itu untuk pinus yang ada di California. Berikutnya hereditas nih, genetika ya. Kita kalau ngomongin hereditas, kalau berbicara tentang hereditas, apa yang di benak teman-teman ingat? Pewarisan keturunan, Bu. Keturunan ya. Oh, kamu mah mancung, coba itu orang tuanya gimana ya, bisa kayak gitu ya. Jadi atau misalnya ini ikal dari siapa nih? Dari ayah atau dari ibu? Ini lurus rambutnya gitu ya. Itu kan dari termasuk ke pewarisan sifat ke generasi selanjutnya melalui sistem genetik. Tuh ya. Kemudian ini kita masuk ke hierarki organ biologis yang tentunya dari mulai atom, organel, sel, jaringan, organ atau organisme, populasi, komunitas, ekosistem, dan masuk ke biosfer. Nah, saat ini yang akan kita bahas atau yang akan teman-teman pelajari selama sampai pertemuan 13 ya. Nanti sekarang Ibu dulu mungkin membahas tentang sistem di sistem pencernaan dan gizi. Nanti sisanya bukan sisanya ya. Nanti yang lainnya bisa teman-teman kondisikan ya bersama kelompok untuk dibagi tugas untuk mempresentasikan hasil dari hasil diskusi. Jadi jangan sampai kolaborasi teman-teman bersama kelompok itu ada yang kerja, ada yang enggak. Jadi meskipun jarak jauh ya, mudah-mudahan teman-teman masih bisa berkolaborasi dengan difasilitasi ya ini ya media seperti smartphone atau kalau
teman-teman sudah mulai ada yang di kampus ya. Sebenarnya kan untuk semester 3 yang di kampus itu kalau tidak salah diizinkan untuk semester 3 ya itu mungkin bisa ketemu secara nyata namun tetap protokol kesehatan. Itu teman-teman. Nah, ini sebentar kita latihan kalau misalnya teman-teman mau coba. Ini tema dasarnya sih ini ya. Khawatir Ibu pernah menyampaikan tapi Ibu lupa, jadi kita reschedule lagi. Jadi teman-teman nanti buat yang bertanda oranye ini yang nanti akan disampaikan oleh kelompok masing-masing. Yang untuk pencernaan dan nutrisi hari ini akan Ibu sampaikan ya sekilas. Kemudian dari mulai sistem respirasi, bukan respirasi sel ya, karena respirasi sel sudah, ini sistem respirasi. Sistem respirasi itu lebih ke sistem pernafasan. Kemudian sistem sirkulasi, ada ekskresi, pengaturan syaraf yang di dalamnya ada saraf, indera, dan hormon. Memang ini yang kelompok 5 nih kebagian yang luar biasa agak banyak gitu ya, karena untuk sistem pengaturan atau koordinasi itu luar biasa banyak. Kemudian ada sistem reproduksi. Nah, kadang-kadang kelompok yang kebagian reproduksi dan perkembangan itu yang paling seru gitu ya, karena membahas sesuatu yang terkait dengan reproduksi seperti itu. Kemudian yang terakhir sistem imunitas. Jadi nanti teman-teman silahkan mau di random sistemnya atau mau dikocok mangga untuk 6 kelompok ini ya. Nah, ini kalau ini ada link Wordwall ya. Di di sini bisa teman-teman coba. Ini lebih ke latihan sih nanti aja ya. Latihan untuk teman-teman yang di chat di kolom chat terkait sistem organ ya. Misalnya ya seperti kemarin kita UTS, namun ini bisa lebih ke permainan untuk coba-coba saja sebenarnya. Jadi nanti di luar kelas ya, di luar kelas seperti itu. Karena memang ketika melalui Zoom diklik ini agak loading. Jadi khawatir ini waktu ya untuk mengefektifkan waktu nanti silakan teman-teman coba. Misalnya start nanti lebih ke ini aja ya untuk latihan saja seperti itu. Oke. Ya. Berikutnya kita ya masuk ke ya. Untuk berikutnya, teman-teman ada pun teknisnya atau ininya pengarahannya tadi ya yang sudah Ibu sampaikan ini untuk detailnya. Jadi nanti buat kelompok sesuai dengan jumlah tema yang akan dipresentasikan ya. Kemudian setiap kelompok membuat modul. Jadi selain hanya mempresentasikan, teman-teman akan membuat modul ya, modul terkait sistem organ masing-masing. Misalnya kelompok 1 kebagian sistem respirasi, tentu membuat modul terkait sistem respirasi. Kenapa? Karena waktu kita untuk di Zoom ini kan terbatas ya untuk menyampaikan presentasi. Sehingga teman-teman yang kelompok lain yang tidak kebagian di materi itu bisa mengakses modul terkait respirasi yang secara detail yang teman-teman kelompoknya buat. Ya, karena ketika di PowerPoint itu kan sebenarnya tidak harus semua dibicarakan gitu kan secara detail karena di modul lah yang lebih detail. Makanya berkelompok, jadi bisa bagi-bagi gitu ya. Nah, berikut beserta peta konsep dan tes evaluasinya untuk latihan soalnya. Jadi nanti kalau yang kebagiannya, misalnya kan minggu depan itu kebagian 2 kelompok ya, sistem respirasi dan sirkulasi. Nih, karena kita mengefektifkan waktu. Kalau satu pertemuan kita satu kelompok itu kita luar biasa gitu ya. Ada yang tidak bisa atau lama, lumayan lama gitu ya. Nah, respirasi dan sirkulasi. Tentu kalau dikumpulkannya masih nggak harus minggu depannya karena nanti tidak adil dengan yang sistem imunitas yang terakhir ya teman-teman. Jadi nanti pengumpulannya silahkan dikoordinatorkan oleh PJ nanti di pertemuan 13.
Jadi yang ke bagian maju pertama misalnya, yaitu silakan presentasi dulu, tapi untuk modul, peta konsep, dan evaluasi itu boleh dikumpulkan sebelum sebelum pertemuan ke-13 atau batas pengumpulan terakhirnya di pertemuan 13. Barangkali nanti ketika presentasi ada tambahan dari Ibu atau misalnya dari Bu Tuti bisa masuk untuk menambahkan atau yang lainnya sehingga nanti di modul bisa dituliskan gitu terkait dengan diskusi kalau ada pertanyaan gitu ya. Paham ya teman-teman ya? Jadi bisa saja nanti Paham, Bu. diskusinya di WAG misalnya karena waktu kita tidak cukup misalnya pertanyaan. Nah, nanti kan di WAG dibahasnya di modul gitu, dibahasnya di modul sehingga sebenarnya modul ini bukan untuk Ibu teman-teman tapi untuk teman-teman juga merangkum apa yang telah dipresentasikan, kemudian apa yang didiskusikan, dan mendetailkan PowerPoint yang teman-teman atau PowerPoint atau Canva atau mau pakai Slidego, mangga terserah sekarang itu mahasiswa lebih pintar untuk mereka-reka untuk presentasinya ya, karena PowerPoint itu dianggap jadul sebenarnya ya seperti itu, tapi tidak apa-apa kalau pakai PowerPoint juga nggak masalah karena Ibu juga masih menggunakan ini ya. Nah, tentu referensi yang digunakan tetap dituliskan karena memang ini sebagai bentuk tanggung jawab kita ngambil dari mana, kita ngutip dari mana. Ya, adapun kalau misalnya di modulnya mau dibikin menarik, mangga. Itu kreasi dari kelompok masing-masing. Tahu kan modul ya teman-teman, modul. Modul tuh kayak buku tapi boleh per bab gitu. Tapi nanti pengumpulannya nggak harus hard copy, kita soft copy. Jadi bentuknya kayak e-modul. Mungkin kalau e-modul itu nanti diintegrasikan dengan e-learning, tapi nggak apa-apa, modul aja biasa. Nanti kalaupun produk teman-teman itu bagus setelah hasil editing oleh Ibu atau ada validator yang lain, itu bisa bisa dipakai juga untuk berikutnya ya, karena mungkin saja untuk tahun berikutnya biologi umum teknisnya nggak seperti ini gitu ya, seperti itu. Kemudian kenapa ke PJ Ibu minta tolongnya karena memang berdasarkan evaluasi yang lalu khawatir udah dikumpulkan di Google Drive yang Ibu beri akses ke semua ternyata kehapus misalnya ada karena ketidaksengajaan dan nggak mungkin ya teman-teman sengaja misalnya menghapus punya orang, nggak mungkin juga seperti itu. Jadi Ibu berikan aksesnya hanya untuk PJ misalnya. Jadi ke PJ dulu aja. Jadi PJ yang menampung seperti itu. Nanti PJ yang akan uploadkan. Tentu PJ nanti berkoordinasi dengan Ibu di pertemuan ke-13 atau akhir. Untuk Bu ini ataupun kalau misalnya sebelum pertemuan 13 Bu kelompok 2 dan kelompok 3 sudah mengumpulkan, oke, ini linknya. Nanti Ibu apa beri aksesnya hanya untuk email PJ misalnya sehingga yang lain tidak dulu gitu, tidak dulu bisa mengakses. Khawatir memang tadi. Jadi karena memang bukan apa? Bukan kesengajaan gitu ya, tapi jadi kehapus. Jadi kan disangkanya ada yang tidak mengumpulkan padahal kan sudah mengumpulkan ya. Nah, setiap pertemuan mempresentasikan 2 tema sehingga bisa dilakukan padat dan jelas karena untuk detail materi ada pada modul dan teman-teman buat dan kumpulkan di koordinator. Seperti itu teman-teman. Ada yang mau ditanyakan untuk pengarahan minggu ke-10 sampai ke-13 sebelum kita masuk ke sistem pencernaan dan nutrisi? Ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas? Halo, cukup jelas? Pada ada? Cukup jelas. Cukup jelas ya? Jelas. Oke, nanti kalaupun ada yang ditanyakan di kemudian silakan bisa melalui Japri ya. Nah, kita masuk ke sistem pencernaan, teman-teman ya. Yang dibahasnya tentu sebenarnya kita lebih ke manusia, kemudian sama hewan-hewannya invertebrata dan vertebrata. Tentu kalau untuk dijelaskan, untuk dipresentasikan itu yang prioritas saja gitu ya. Yang detailnya tadi bisa di modul yang teman-teman buat. Nah, kita masuk ke pencernaan, kita lihat ya, ada tayangan, ada? Suaranya ada nggak? Ada. Suaranya nggak ada, Ibu. Suaranya nggak ada ya? Suaranya ada nggak? Gimana ngolahnya, enak enggaknya. Kalau ngolahnya bisa, enak. Kalau olahnya nggak bisa, nggak enak. Ada suaranya? Itulah yang terjadi gitu. Bahwasanya Ada. ada pihak yang memang sangat berlebih dan membuang-buang makanan. Ada di mana
kepada pihak-pihak yang tidak punya opsi dan tidak punya pilihan, harusnya dia harus makan dari sisa-sisa makanan yang ada. Gimana bisa saya maksimalkan kebutuhan bukan keinginan, tapi dari caranya saya bisa memanfaatkan untuk lebih banyak kebahagiaan orang lain. Mungkin ada sebagian golongan masyarakat yang mengatakan bahwa kalau makan ya harus banyak karena itu melambangkan status sosial dan sebagainya. Nah, itu ya. Jadi ternyata fenomena ya yang kita tahu bahwa ada sekelompok orang atau masyarakat yang mengolah kembali makanan yang sudah dibuang gitu ya. Terus tadi juga sampah makanan itu di Indonesia terbanyak. Luar biasa ya. Nah, kita coba nih mulai dari diri sendiri. Kebutuhan dengan keinginan kita coba pilah gitu ya. Jangan sampai karena dibalut oleh keinginan sehingga kebutuhan kita itu hanya misalnya segenggam itu jadi berlebih, akhirnya dibuang. Ya, padahal ada juga yang tidak. Nah, itu kita mulai ke nutrisi makanan, bahwa memang fungsi makanan tentu dalam keadaan pola makan yang diatur sekalipun atau yang dinamakan diet, kita perlu mengatur dari segi nutrisi. Ya, jadi memang fungsi makanan ini tadi penyedia energi, pembangun tubuh, pelindung, kemudian pertumbuhan, pembentukan, dan pengaturan proses-proses tubuh. Sehingga diet yang tidak mengkonsumsi makanan apapun, hanya air saja misalnya, itu kurang tepat. Ya, bisa saja turun berat badan cepat, tapi akan ada kondisi lain yang bisa menjerat seperti itu. Nah, syarat-syaratnya cukup mengandung kalori. Di metabolisme, teman-teman pernah belajar ya terkait dengan kebutuhan kalori atau BMR. Itu penuhi dulu saja kalau memang untuk pola diet misalnya ya, karena ini tubuh ibu berlebih nih di kiloan 74, sedangkan dengan tinggi badan 154, ibu harus ada di timbangan 58. Wah, berlebihnya udah berapa puluh kilo ya. Nah, tapi memang tidak mudah teman-teman. Tapi minimalnya per hari itu cukup mengandung kalori. Ya, kalori ibu, BMR ibu di 1.300. Ya, kalaupun memang mau diet, 1.300 ini harus dipenuhi. Ya, seperti itu. Cukup mengandung karbohidrat, lemak, dan protein. Tentu tidak hanya sekedar protein saja. Misalnya yang dimakan itu yang mengandung protein saja, tidak. Karena butuh juga karbohidrat dan lemak, meskipun jumlahnya lebih sedikit dibandingkan protein yang dibutuhkan oleh tubuh. Ya, mudah dicerna, cukup mengandung vitamin dan mineral, kemudian cukup mengandung air. Ya, kebutuhan air kalau misalnya teman-teman mau hitung ya per orang itu beda-beda, tergantung dengan luas penampang juga ya. Ternyata ibu pun dengan berat badan 70 ke atas ya, 72 kilo dengan tinggi 153 itu kebutuhan airnya di 6 liter ya, ada rumusnya gitu ya. Jadi itu dipenuhi. Kalau itu dipenuhi insya Allah ya. Kemudian nah ada terkait dengan karbohidrat, lemak, protein. Ini juga terkait juga dengan metabolisme ya. Kalau karbohidrat tentu ada monosakarida ya, ada polisakarida, ada disakarida. Fungsinya sumber menjaga keseimbangan asam basa, pembentukan sel dan jaringan. Lemak juga jangan parno banget ke lemak ya, karena tubuh kita juga butuh lemak gitu, karena fungsinya tadi pelarut vitamin A, D, E, K. Ya, kalau kita mengkonsumsi buah dan sayur yang mengandung vitamin, itu A, D, E, K itu dilarutkan oleh lemak, karena vitamin tidak bisa langsung dicerna oleh tubuh, harus larut dulu kalau yang memang vitamin A, D, dan E. Kemudian sumber energi, melindungi alat-alat dalam, menjaga suhu tubuh, penahan rasa lapar. Seperti itu. Kemudian protein, ya tentu protein itu lebih banyak ya fungsinya sehingga porsinya, nah teman-teman nih sudah mulai tahu nih, metabolisme udah tahu, kemudian nutrisi udah tahu, sehingga yang di piring teman-teman itu diusahakan porsi yang banyak itu dari protein. Seperti itu. Ya, memang kan kadang-kadang yang kita
keliru kan yang paling banyak itu di karbo. Misalnya nasinya semetung ya, kemudian baru temennya ya, misalnya seperti itu. Tapi memang itu kebiasaan. Sebenarnya nasinya boleh sejumput, nah proteinnya sebelangga, kemudian sayurnya bisa seperti itu kalau memang sedang mengatur pola makan yang baik seperti itu. Karena ini protein dia sebagai zat pembangun, pertumbuhan, pemeliharaan dan perbaikan sel dan jaringan. Bahkan protein juga disebut the queen of cell, ya ratunya sel kan butuh protein ya. Kemudian proses metabolisme tubuh sebagai detoksifikasi ketika tubuh sudah merasa banyak sekali racun-racun. Nah, protein ini yang fungsinya dia mendetoks ya seperti itu. Kemudian menyeimbangkan cairan tubuh dengan larutan asam basa dalam tubuh. Kemudian ada vitamin. Nah, vitamin yang larut dalam air, ada yang lemak tadi. Ya, untuk ADEK itu lemak. Untuk larut dalam air itu B1, B2, B6, B12 dan vitamin C. Jadi kalau vitamin C teman-teman misalnya mengkonsumsi es jeruk ataupun redoxon, disebut merek ya, itu sebenarnya sudah larut dalam air. Jadi bisa diserap oleh tubuh. Makanya kan kalau kondisi sudah mulai nggak enak badan atau kondisi sedang ini, coba deh perbanyak vitamin C. Nah, karena memang dia larut dalam air. Tapi kalau sudah ADEK, nah dia butuh lemak untuk melarutkannya. Dan tentu teman-teman vitamin itu di tubuh itu dibutuhkannya tidak melimpah, tapi ada gitu, cukup ada. Kemudian air dan mineral. Nah, di sini ya karena memang sebagai peralut menjaga tekanan, mengangkut. Jadi penting sekali air di dalam tubuh. Teman-teman mungkin bisa hidup atau sehari tidak makan, tapi akan sulit kalau tidak minum. Ya, seperti itu. Karena memang dia sebagai medium berbagai reaksi kimia, kemudian keseimbangan suhu tubuh, gitu ya. Seperti itu. Nah, ini juga latihan sebenarnya ya, boleh nanti dicoba ketika di luar jam. Nah, kita masuk ke sistem pencernaan nih teman-teman ya. Mungkin ketika SMA ya, atau ini ketika di SMP, SD bahkan ya, sebenarnya kita itu biologi atau di IPA itu lebih ke pengulangan, hanya ditekankan ke pendetailan konsep saja ya. Ketika di SD kita tahu sistem pencernaan itu terdiri dari mulut, kemudian masuk ke kerongkongan ya, kemudian dia nanti masuk ke lambung, kemudian dia masuk nanti ke usus halus, kemudian usus besar, kemudian rektum, dan akhirnya ke anus. Kita masuk ke tingkatan atau ke level SMP, lebih detail lagi, di mulut itu ada organ apa nih? Misalnya ada gigi, kemudian ada pencernaan apa, secara kimiawi kah, atau secara mekanika. Nanti di SMA lebih lagi pendalaman. Kalau untuk di perguruan tinggi, nah itu kita lebih ke mengulang tapi bisa menganalisisnya juga gitu ya, seperti itu. Jadi ini organ pencernaan manusia ya teman-teman. Tentu kalau misalnya gigi kita sakit ya, atau ada kondisi yang tidak sesuai gitu ya, atau sakit gigi, itu berasa sakit segala-galanya nggak? Iya nggak sih? Kalau sakit Iya, gigi, Bu, benar. ya lebih baik sakit hati daripada sakit gigi gitu cenah ya, padahal sama-sama sakit ya, sakit hati juga nggak mau, sakit gigi komo. Terlebih kalau sudah sakit gigi, nah itu nggak bisa sekali saja kalau ke dokter gigi, benar nggak sih? Harus berulang, harus perawatan gitu ya, dan itu luar biasa. Nah, karena memang ternyata di mulut atau terutama di gigi itu kita ada syaraf yang langsung menghubungkan gitu. Jadi kalau misalnya sakit gigi itu kenapa yang sakit juga kepala gitu. Ya, karena memang di sini di bagian akar gigi itu nanti ada pembuluh darah yang memang memberitahukan rasa sakit ya ke otak gitu. Sehingga ya tadi kalau sakit gigi itu pokoknya mah dunia teh asa meni salah itu lain gitu ya. Rasanya pengen selalu minum obat tidur untuk udahlah tidur aja gitu, nggak mau dirasain gitu ya. Seperti itu. Kemudian, nah ini bagian-bagiannya. Tentu ada gigi seri, gigi taring, gigi geraham depan, belakang ya. Yang kalau usia, berdasarkan usia, itu berbeda ya. Ada yang usianya dinamakan gigi susu, kalau usianya di bawah 8 tahun ya. Atau nanti gigi dewasa, seperti itu. Itu teman-teman. Berikutnya,
kalau di mulut itu ada yang namanya lidah. Lidah juga dia mengandung enzim ptyalin, ya. Dia yang menetralkan suasana netral gitu ya, karena adanya enzim amilase ya atau ptyalin yang dikenalnya, mengubah amilum menjadi glukosa. Nah, ini proses awalnya di lidah ini. Jadi teman-teman mengkonsumsi karbohidrat atau nasi ya, di mulut lah ya yang melakukan pengubahan dari amilum atau zat pati menjadi glukosa. Karena nanti kalau sudah glukosa, nah itu masuk ke glikolisis tentunya ya, pencernaan, respirasi seluler. Kemudian esofagus nih, esofagus ya, esofagus kemudian kerongkongan, gerakan peristatik pada kerongkongan. Beda dengan sistem pernapasan yang di tenggorokan ya teman-teman. Nah, kenapa bisa tersedak nih? Tentu ini ada katup ya di paring ini. Jadi kalau teman-teman makan sambil ngobrol, sebenarnya lagi ngunyah terus ngobrol, itu bisa tersedak dan akhirnya ke hidung karena katupnya bisa bersamaan terbuka. Yang dimaksud itu adalah kalau lagi ngunyah mah nggak usah ngobrol ya, nggak usah ngomong. Tapi sebenarnya kan kalau kita berkomunikasi ya pada saat makan ya bersama keluarga misalnya atau dengan yang lainnya itu kan pada saat makan, tapi diusahakan saat ngunyah itu jangan ngomong gitu. Tapi kalau udah ngunyah selesai mah ya sambil ngobrol juga nggak masalah ya, sambil suasana santai gitu ya. Nah, berikutnya kita masuk ke lambung ya, karena memang sebenarnya nanti teman-teman akan lebih detailnya itu di Anfisman, anatomi tubuh manusia di semester 5 apa 7 ya teman-teman akan bahas. Nah, biologi umum mudah-mudahan basic teman-teman untuk minimalnya dasar untuk oh iya di bagian lambung nih. Ya, atau pengulangan dari SMA. Ya, misalnya di dalam lambung terjadi pencernaan secara mekanis dengan bantuan gerak peristaltik. Jadi bukan hanya di kerongkongan, di lambung juga ada ya gerak peristaltik dan pencernaan kimiawi. Jadi mekanik dan kimiawi itu terjadi di lambung. Ya, makanya memang kalau mah gitu ya perih karena memang tidak ada yang dicerna gitu seperti itu di lambung gitu ya. Ada bantuan enzim enzim pepsin dan renin serta bantuan dari asam lambung. Kondisi di lambung makanya asam. Kemudian masuk di usus halus ya. Usus halus di sini teman-teman bagiannya ada mukosa, kemudian ada juga pembuluh darah ya yang ada mesenterium atau selaput penggantung organ di dalam perut. Nah, ini jadi tidak terpisah si usus di dalam organ tubuh itu tidak, jadi ada mesenteriumnya. Kemudian kalau kita sayat lagi ya, tentu ada kapiler darah, pembuluh lim, ya ada arteri dan kumpulan vili. Ini dari satu vili, ini kumpulan vili. Jadi vili-vili ada jonjot usus sebenarnya waktu dulu kita pernah bahas. Nah, berikutnya ada usus besar. Usus besar ini dia masuk ke ada kolon naik, descendant, kemudian ada kolon datar, kemudian ada kolon turun, baru ke rektum. Nah, ini ilem, ini sambungan dari usus halus, seperti itu teman-teman. Nah, berikutnya kelenjar pencernaan nih di sini ada yang namanya kelenjar ludah. Ya. Kelenjar ludah itu dihasilkan oleh ludah di mulut. Ya, ini ada kelenjar parotis, kemudian ada kelenjar mandibularis, hene di lak-lakan di bawah ya. Kemudian ada juga pankreas dan hati yang menghasilkan atau yang merupakan bagian dari kelenjar pencernaan. Tentu ada hati, kantung empedu dan pankreas. Ini untuk usus halus duodenum. Nah, berikutnya ada proses pencernaan manusia ya teman-teman. Ini secara mekanik, ada yang secara enzimatis. Ya, kalau mekanik, makanan bentuk besar jadi kecil, tentunya oleh gigi dikunyah. Makanya perlu sekali ya untuk mengunyah makanan tuh lebih halus. Kalau terburu-buru kan langsung terei ya, bahasa Sunda langsung telan. Nah itu kurang baik juga. Nanti memperberat kerja organ lainnya. Sehingga kalau memang makan itu minimalnya pengunyahannya yang baik gitu ya, jangan langsung ditelan. Kecuali kalau makan bubur ya, oh iyalah kalau makan bubur kan mungkin langsung telan ya, atau kalaupun kunyah yang ininya apa yang teman-temannya bubur ya. Kemudian secara kimiawi atau enzimatis dia kompleks terjadi
zat-zat yang sederhana menjadi enzim. Nah, ini ya prosesnya, teman-teman nanti bisa lihat atau bisa ini kembali. Berikutnya kita coba lihat yang ini ya. Proses pencernaan makanan Jadi dimulai lebih- sejak makanan masuk ke dalam mulut. Di dalam mulut terdapat alat-alat bantu pencernaan, yaitu gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Di dalam mulut terjadi proses pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Selanjutnya, Jadi selain di makanan lambung, akan ada di didorong mulut, ke dalam mekanik dan kerongkongan. kimiawi ya. pada saat Nah, ini proses katup perjalanan, yang tadi Ibu, kerongkongan merupakan saluran penghubung antara rongga mulut dengan lambung. katup yang menutup tenggorokan dan Berfungsi kerongkongan. sebagai jalan makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju lambung. Nah, ini menuju lambung. Kemudian di lambung, Lambung ataupun ventriculus merupakan kantung besar yang terletak suaranya ada di kan sebelah teman-teman? kiri rongga perut sebagai tempat terjadinya Ibu. sejumlah proses Ada, Bu. pencernaan. Ada, Bu. Dinding lambung mengandung sel-sel kelenjar yang berfungsi sebagai kelenjar pencernaan yang menghasilkan getah lambung. Getah lambung mengandung air lendir ataupun musin, asam lambung, enzim renin, dan enzim pepsinogen. Getah lambung bersifat asam karena banyak mengandung asam lambung. Asam lambung berfungsi membunuh kuman penyakit, Ini ya, berfungsi untuk mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. pepsinogen jadi pepsin. Pokoknya nanti teman-teman bisa tuliskan ya yang poin-poin pentingnya nanti. Enzim pepsinogen buat pepsin jadi pepton misalnya. Enzim renin untuk apa? Kemudian Pada usus 12 jari bermuara saluran yang getah lainnya pankreas ya. dan saluran empedu. Nah, ini empedu Selanjutnya, dia juga empedu dialirkan menuju saluran empedu ke usus 12 jari. Getah pankreas mengandung enzim-enzim sebagai berikut, yaitu protease yang mengubah protein menjadi asam amino, amilase yang mengubah zat tepung atau amilum, dan start, lipase yang mengubah lemak menjadi asam lemak dan Jadi gliserol. pada usus halus, seluruh proses pencernaan karbohidrat, lemak, dan protein diselesaikan. Jadi penyelesaian pencernaan Proses itu di penyerapan usus akan halus. berlangsung di usus kosong dan Kemudian ke sebagian usus besar di usus penyerap. Karbohidrat diserap dalam bentuk glukosa, lemak diserap dalam bentuk asam lemak dan gliserol, dan protein diserap dalam bentuk asam amino. Selanjutnya, makanan akan bergerak menuju usus penyerapan yang juga merupakan bagian dari usus halus. Pada dinding usus penyerap, terdapat zat-zat usus yang disebut pili. Pili berfungsi memperluas daerah penyerapan tadi ya, pili halus, jonjot sehingga halus. sari-sari makanan dapat terserap lebih banyak dan cepat. Dinding pili banyak mengandung kapiler darah dan kapiler limfe ataupun pembuluh getah bening usus. Agar dapat mencapai darah, sari-sari makanan harus menembus sel dinding usus halus yang selanjutnya masuk ke pembuluh darah atau pembuluh limfe. Asam lemak dan gliserol bersama empedu membentuk suatu larutan yang disebut misel. Nah, itu sari-sari makanan nanti dibawa oleh pembuluh darah. Pada saat bersentuhan dengan sel pili usus halus, gliserol dan asam lemak akan terserap. Umumnya sari makanan diserap saat mencapai akhir usus halus. Sisa makanan yang tidak diserap secara perlahan-lahan bergerak menuju usus besar. Makanya ada Pada defekasi usus ya. besar yang disebut juga dengan kolon, akan terjadi proses pembusukan makanan. Usus besar terdiri dari bagian yang naik, yaitu dimulai dari usus buntu, bagian mendatar, bagian yang menurun, dan berakhir pada anus. Anus. Di dalam usus besar terdapat bakteri Escherichia coli. E. coli ya. Kita punya E. coli Bakteri nih ini di usus membantu besar. dalam proses pembusukan sisa makanan menjadi feses. Nah, misalkan jadi feses Selain itu membusukkan sisa makanan, bakteri Escherichia coli juga membantu untuk menghasilkan vitamin K. Vitamin K berperan penting dalam proses pembentukan darah. Perjalanan makanan sampai di usus besar dapat mencapai 4 sampai 5 jam. Namun, di usus besar, makanan dapat disimpan sampai 24 jam. Oke, jadi tadi ya teman-teman, ternyata proses ketika teman-teman makan ya sampai ke dicernakkan itu butuh 4 sampai 5 jam. Tentu tergantung dari apa yang teman-teman konsumsi ya. Kalau misalnya yang teman-teman konsumsinya karbohidrat lebih banyak, memang itu lebih cepat ya. Kalau
protein atau lebih banyaknya, ya itu pun sama dengan karbo, namun tidak secepat karbohidrat. Beda halnya dengan teman-teman kalau misalnya butuh energi yang cepat, itu ya makan karbo gitu ya. Nah, apalagi lemak. Kalau lemak itu waktu yang lebih lama, seperti itu. Adapun gangguan pada sistem pencernaan, ya tentu ada gastritis, ada konstipasi ya, konstipasi atau ketika fesesnya susah untuk dikeluarkan ya, konstipasi. Kemudian ada appendicitis atau peradangan pada usus ya, kemudian ada diare, ada kolik, kemudian ada perotonitis ya, ada ulkus yang itu merupakan gangguan pada pencernaan. Sekarang masuk ke sistem pencernaan pada invertebrata teman-teman ya. Ya, pada invertebrata itu ada pembeda, ada intraseluler, ada yang ekstraseluler. Yang intraseluler atau invertebratanya yang intraseluler itu berlangsung di rongga gastrovaskuler dengan hanya satu lubang. Nah, contohnya di sini ada porifera atau spongia, ada cnidaria, ya, karang dan anemon laut, ada xenopora atau ubur-ubur, ada dengan cacing pipih atau platyhelminthes. Berikutnya, kalau yang ekstraseluler, pencernaannya ekstraseluler, itu dia memiliki saluran cerna yang bersekat, berfungsi untuk mencerna yang berbeda-beda. Terdiri dari satu tabung dengan mulut dan di ujung, dan anus pada yang lainnya. Contohnya nematoda, ini kita masih di invertebrata. Ada Annelida, kemudian ada golongan Arthropoda, kemudian ada golongan Mollusca, dan ada juga yang Echinodermata. Itu untuk pencernaan intraseluler maupun ekstraseluler. Berikutnya, nah kita masuk ke porifera nih. Porifera, makan yang ada di dalam air ditangkap oleh flagel. Namanya flagel cell choanosid. Makanan dicerna oleh vakuola makanan, hasil pencernaan masuk ke amoebosit, ya, disebar ke seluruh tubuh secara difusi. Nah ini porifera, ya, seperti itu. Ada namanya spicula atau spiracle amoebosit. Nah nanti kalau misalnya teman-teman mau ngontrak mata kuliah zoologi invertebrata, tentu juga akan terlihat kalau misalnya dilihat ya secara mikroskopis, oh ini bagian spicula gitu ya, spicula. Kemudian atau ada sel choanosid. Nah, itu. Nah, solenterata di sini. Solenterata dilakukan secara ekstraseluler dan intraseluler kalau di solenterata. Makanan ditangkap oleh tentakel lalu masuk ke mulut. Nah, makanan dicerna oleh gastrodermis dengan ditangkap oleh sel berflagel. Dicerna oleh sel pencernaan lalu disebar oleh vakuola makanan. Nah, ini teman-teman ya untuk proses solenterata. Bagaimana cara si solenterata atau yang kita kenal misalnya ubur-ubur ya. Ini ada dua fase, ada fase polip, menetap, ada yang fase medusa yang melayang-layang. Itu ya teman-teman. Nah, berikutnya ada arthropoda. Ya, arthropoda contohnya bisa kita lihat di belalang, ya, dia mulut, faring, esofagus, tembolok sudah mulai ya pencernaannya. Ada ampela, ini bukan ampela ya, ada ampedal, ada saluran Malpighi, usus dan anus. Sama. Kemudian Nemalthelminthes, nah ini ya bagian golongan cacing, dia mulut penghisap. Kemudian ada faring, esofagus, usus, dan anus. Berikutnya ke hewan invertebrata. Hewan vertebrata, mohon maaf, ini Ibu salah ketik ya. Hewan vertebrata. Itu yang kita kenal, hewan pemamah biak ya, di mamalia. Itu tentu sama, hampir sama dengan manusia, namun bedanya kalau pemamah biak itu, dia perutnya ada lebih dari satu. Ada omasum, abomasum, nah, kemudian ada retikulum ya dan juga rumen. Makanya disebut hewan ruminansia. Karena nanti ketika dia pencernaannya mulut, kerongkongan, rumen, retikulum, mulut, omasum, abomasum. Nah, dia nanti masuk ke usus halus dan usus besar. Tapi bisa juga dikembalikan dulu ke mulut. Ya, makanya teman-teman kalau melihat sapi, kuda, ya, itu selalu mengunyah kambing ya, padahal dia nggak makan tapi mulutnya nggak bisa diem ya, terus mengunyah. Makanya tadi dikatakan hewan pemamah biak seperti itu. Kemudian dimulai dari feces atau ikan ya,
Tentu ikan dia juga mencerna dari mulut, faring, esofagus, lambung, pilorus, usus, rektum, kloaka. Nah, bedanya kloaka dia sebelum ke anus dia ada yang namanya tadi kloaka atau memang satu lubang untuk 3 saluran. Sama di ini juga masih kloaka. Ya, seperti itu. Oke, berikutnya reptil. Nah, reptil juga masih sama ya, dia kloaka dari mulut, kerongkongan, lambung, usus, kemudian ke kloaka, kemudian aves, ke bolongan burung ya. Pencernaannya, nah di burung ini memang bedanya untuk di kerongkongan dia punya tembolok ya. Tembolok, kemudian proventriculus ya, kemudian ke usus halus, sekum, kemudian kolon ya. Nah, itu teman-teman terkait dengan sistem pencernaan ya yang bisa disampaikan. Untuk lebih ke materinya, barangkali ada yang mau ditanyakan? Silahkan teman-teman kalau mau ada yang ditanyakan atau nanti kita diskusikan seperti itu. Ibu izin bertanya. Iya boleh, silahkan. Jadi apakah warna feses itu berkaitan dengan empedu yang dihasilkan? Soalnya kan karena empedu itu kalau nggak salah warnanya hijau ya Bu. Jadi apakah pengaruh dengan warna feses yang dikeluarkan Bu dari usus besar? Terima kasih Bu. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, ada yang mau menanggapi? Barangkali tahu? Boleh? Nah, teman-teman, sebenarnya ya pada kondisi normal ya, warna feses itu kan memang ada zat-zat dari empedu ya, bilirubin atau biliverdin seperti halnya pada urin gitu ya. Adapun memang tidak semua bisa saja, apalagi kalau pada bayi ya, bayi baru lahir ya, usia minimal usia di bawah 1 bulan. Nah, di bawah 1 bulan itu beda-beda warnanya tergantung dari ASI yang atau tergantung ibu mengkonsumsi apa kemudian disedot oleh ASI ya. Kalau memang bayi tersebut ASI ada yang warna hitam misalnya ya, kemudian pekat. Jadi memang untuk melihat indikator seorang sakit selain dari urin, darah itu bisa dari analisis feses, teman-teman. Jadi kalau Ibu ya ketika dulu di kebidanan memang ada mata kuliah mikroparasit yang kita tuh menganalisis feses gitu ya, menganalisis feses karena kalau feses warnanya berubah dalam artian tadi tidak kuning, pekat atau misalnya kemerahan, selain bisa menganalisis parasit ya atau terinfeksi sesuatu, nah itu juga bisa diketahui juga sakit di bagian mana nih, ya di bagian organ apa. Nah misalnya apakah feses itu selain dari kondisi warna ada juga tekstur, geluhnya ngulik-ngulik gitu maksudnya. Tapi memang itulah yang menandakan kita sakit itu bisa dari feses juga. Tapi tentu teman-teman kalau makan buah naga misalnya ya, buah naga terus fesesnya jadi merah. Ya, kita langsung kaget gitu misalnya, aduh getihan kumaha ini pembuluh darah yang enggak juga ya. Karena memang ada beberapa yang kita konsumsi yang memang tidak bisa langsung diserap oleh tubuh, akhirnya memang tadi masuk ke usus besar untuk dijadikan pembusukan dan akhirnya dikeluarkan melalui feses. Sama halnya dengan teman-teman kalau makan genjer gitu ya, genjer juga kan langsung keluarnya ya itu juga gitu ya, hijau atau yang lainnya. Jadi memang berbeda lah. Cuman normalnya memang feses itu berwarna kekuningan karena adanya tadi biliverdin dan bilirubin dari empedu tadi ya. Cuman ketika memang warnanya jadi berubah ya, entah itu misalnya merah tapi merahnya merah darah ya, bukan karena merah habis makan buah naga. Nah, itu memang berarti ada infeksi. Ada infeksi pada tubuh ya. Kemudian kalaupun cair, nah berarti juga itu kondisi sakit karena kan diare. Harusnya kan feses itu kan
apa ya, tidak terlalu cair tapi tidak juga padat. Aduh, pagi-pagi ngomongin feses padat. tapi padat juga tidak padat banget gitu, karena memang nanti masuk ke konstipasi. Kalau padat banget susah dikeluarkan, akhirnya melukai si anus. Ya bisa wasir juga. Jadi itu kalau konstipasi itu selain susah dikeluarkan, akhirnya melukai anus, dinding anus, sehingga bisa terjadi wasir. Seperti itu ya. Kemudian yang paling ini mah memang yang paling enak mah menganalisis feses bayi gitu ya, maksudnya nggak terlalu, kalau untuk orang dewasa udah gele gitu ya. Tapi ya yang perlu diwaspadai itu adalah karena memang luar biasa ya ketika menganalisis. Ibu pernah mengalami analisis feses itu, aduh, selain masker kita harus ada keberanian untuk ini feses siapa ya, udah dicolek apusannya, kemudian dilihat di bawah mikroskop ada nggak bakteri atau parasit yang di dalamnya, selain dari tadi kalau E. coli, tentu E. coli mah pasti ada ya, karena memang dia yang membusukkan. Kalau yang lainnya nih, kalau yang lainnya ada di feses, berarti di dalam tubuh juga memang terindikasi terinfeksi parasit tersebut gitu ya. Itu mungkin Lin, mudah-mudahan menjawab pertanyaan. Atau kalau tidak, ada lagi. Jadi memang banyak indikatornya. Nanti si feses tuh tenggelam enggak, terapung enggak, cair enggak, kekentalannya gimana, warnanya luar biasa gitu untuk analisis feses. Makanya kan tadi di yang paling gampang untuk ini kan urin dulu ya, analisis urin. Ya. Tapi kalau sakit biasanya feses pun dianalisis gitu. Seperti itu. Ya. Baik, terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Ada lagi teman-teman atau ada yang mau menanggapi, silahkan. Dari pertanyaan Lina. Ibu izin bertanya. Oh iya. Izin bertanya. Boleh Mei dulu atau siapa? Enggak. Atau siapa? Tok, boleh, mau Indah, mau Mei, Izin. Mei aja, Mei Lia dulu. Enggak, Mei Lia Putri, enggak. Sebelumnya izin off cam ya Bu. Ya, enggak apa-apa. Kan di usus kita itu ada yang ke atas gitu ya Bu ya. Nah, itu tuh dari si feses itu tuh bisa ke atas tuh ada dorongannya atau apa gitu Bu? Ya, ini ya. Jadi teman-teman, kalau misalnya kita berbicara tentang usus, sebenarnya tadi dari video yang disaksikan juga, di usus itu, usus apa dulu nih? Mananya? Usus yang besar. Usus besar nih ya. Nah, itu kan dia nggak harus apa sih? Sini nih biar jelas. Nih, nggak Proses penterjemahan kantung besar yang pada anus. Ini ya. Di dalam usus besar terdapat bakteri Escherichia coli. Bakteri ini membantu dalam proses pembusukan gerakan peristatik tadi, jadi yang mendorong. Di dalam usus besar terdiri dari bagian yang naik, ini yaitu dimulai dari usus. Jadi memang bukan karena dia bisa, karena memang ada dorongannya, ada gerakan, sehingga memang dia bisa naik di dalam ya, datar, kemudian akhirnya ke turun gitu kan. Kalau gerakan peristaltik itu kan dia bisa ini ya, bisa mendorong, gerakan mendorong sisa makanan kan tadi ya, dicerna itu 4-5 jam, tapi makanan bisa bertahan di dalam tubuh itu selama 24 jam. Kalau 24 jam itu baru, makanya memang teman-teman kalau memang dalam satu hari belum defekasi gitu ya nggak apa-apa gitu, karena memang kemungkinan memang nunggu. Tapi biasanya kalau kita ada misalnya dirangsang dengan makan pedas, ya makan pedas kadang ada zat yang memang di dalam cabai ya, cabai ataupun kebanyakan makan juga itu biasanya cepat untuk defekasi. Kalau ke orang dewasa memang ibu belum amati, atau ke ibu sendiri memang bisa saja ya sehari atau 2 hari baru defekasi atau baru buang air besar. Tapi kalau untuk anak-anak ya mudah teramati nih, apalagi misalnya ibu kan ada objek ya, anak-anak. Kalau
dia udah kenyang, biasanya nih udah makan segala, kemudian nyemilan, snack dan sebagainya, itu dia bisa beberapa kali untuk membuang fesesnya gitu ya, atau melakukan defekasi gitu ya, seperti itu. Jadi memang mendorongnya si sisa makanan yang tidak terbuang untuk ke usus yang naik, kemudian usus datar, kemudian ke turun, itu ada gerakannya, gerakan peristaltik di dalam usus. Itu mungkin Mei. Ya. Ada tambahan dari teman-teman atau ada yang mau menanggapi? Silakan. Ada? Cukup, Mei? Ada tambahan lagi atau jelas? Cukup, Ibu. Ya, Oh iya, ada. Ibu mau tanya lagi boleh nggak? Oh iya, apa? Kalau semisalkan yang sakit ambeien itu ya Bu, itu kan suka ada yang katanya ada yang keluar. Nah, itu tuh kayak daging gitu, itu tuh apa gitu? Kayak apa? Katanya kayak daging gitu, itu tuh emang di usus kita ada daging gitu atau emang itu ususnya yang Di keluar? bagian mananya yang ada dagingnya? Bagian anusnya. Oh, bagian anus. Sebenarnya bukan daging yang keluar dari ususnya, beda dengan ini. Beda dengan burut. Oh, burut dari burut ya. Hernia ya. Hernia pada laki-laki. Nah, kalau hernia pada laki-laki itu dia ususnya dia menekan ke testis. Ya, testis itu kan ada 2, sehingga ususnya masuk, sehingga si testisnya ya yang 2 itu jadi menggembung gitu ya, entah salah satu atau keduanya, karena ada usus yang masuk sehingga harus dioperasi ya hernia itu. Beda kalau anus, itu bukan berarti ususnya dia mendorong sehingga ke anus, tidak, karena memang untuk ambeien ya, karena ibu alami gitu itu atau wasir itu karena memang tekanan ya, proses menekan sehingga terjadi pelukaan di anus, sehingga ya tadi terjadi infeksi gitu, sehingga jadi kayak ada tonjolan-tonjolan daging gitu, tapi itu bukan usus ya, jadi tidak berarti jadi ususnya keluar anus gitu, enggak seperti itu. Cuman memang karena ketika wasir itu kondisi yang tidak menyenangkan, karena memang harus mengeluarkan terus-menerus ya. Wasir itu gimana sih? Atau ambeien itu gimana sih gejalanya? Buang air besar Sakit kan? kalau duduk. Sakit, terus Ya, luka ya. Luka ya itu. Ya, pokoknya luka. kayak ada Suka ada darahnya, Bu. Ya itu karena memang sama ada daging jadinya, Bu. Ya, daging jadinya itu bukan berarti itu si usus turun kayak hernia, bukan. Kalau hernia memang usus yang turun kepada testis sehingga harus dioperasi. Kalau wasir itu si dagingnya itu memang terjadi karena memang terjadi perlukaan di dinding anus, setahu ibu ya. Atau mungkin nanti bisa teman-teman cari lagi secara medis ya. Tapi yang ibu tahu bahwa memang si itu bukan berarti khusus. Atau ada teman-teman yang bisa menanggapi? Nah, kita diskusi aja lah. Ibu juga kalau memang nggak ini. Cuman setahu ibu memang si ambeien itu dia bukan, dagingnya itu bukan dari usus gitu ya. Nah, tentu memang harus ini ya. Kalau yang parah memang harus secara medis. Nah, itu. Jadi pembuluh darah, lebih ke pembuluh darah yang membesar kayak daging jadi itu. Jadi pembuluh darahnya, nah pembuluh darah membesar, kemudian kalau ada darahnya berarti pecah, bisa terjadi pecah. Ya. Bisa berdampak serius. Nah, ini juga nih kalau misalnya Ibu lihat di ini ya, di Google, nah sekarang mah gampang ya. Segala sesuatu itu bisa dicari, di searching misalnya. Nah, ternyata memang dia benjolan. Jadi bukan berarti usus yang keluar, tidak. Tapi memang pembuluh darah yang membesar ya, atau pendarahan juga ya, seperti itu. Oke, itu mungkin ya, Mei. Ya, terima kasih Ibu. Ya, sami-sami. Jadi memang pokoknya kondisinya kalau udah menyangkut pencernaan, berarti kalau pencernaan mah indikatornya ya tadi dari feses, melihatnya ya dari feses. Berarti apa yang kita
konsumsi, apa yang kita cerna itu baik atau tidak. Jadi makanya memang perlu dijaga gitu ya. Nah, perlu dijaga. Oke. Ada lagi tadi? Ibu, saya izin bertanya, Ibu. Ya, boleh, silakan Indah. Kan Ibu tadi di dalam pencernaan kita kan ada bakteri E. coli. Nah, Ibu kan di minuman fermentasi itu juga kan kayak Yakult, Ibu kan itu teh ada bakteri E. coli juga. Kemudian kalau misalnya bakteri E. coli ditambah lagi itu apakah akan berpengaruh apakah akan berdampak negatif atau enggak, Ibu? Jadi karena kan di perut udah ada lagi karena kan di sistem pencernaan udah ada gitu. Oke, bagus ya. Jadi, kalau di tubuh kan udah ada, kenapa ditambahkan lagi nanti gimana meureun? Ya, memang untuk minuman fermentasi ya, contohnya misalnya yogurt, itu sebenarnya baik untuk pencernaan. Kenapa? Kalau memang ini ya, sesuai batas. Tapi kalau minum yogurtnya misalnya sehari atau dalam sewaktu itu 2 liter ya tentu juga ya itu karena yang berlebihan itu tidak baik. Nah, kalau E. coli sebenarnya kan dia fungsinya untuk membusukkan makanan, ya, membusukkan makanan. Kalau semakin banyak yang datang untuk membusukkan ya sebenarnya tidak apa-apa, tapi ya dia nanti akan dikeluarkan lagi kan ke feses. Cuman kalau misalnya terlalu banyak juga ya tadi bisa menyebabkan diare juga. Jadi encer ke fesesnya gitu. Tapi sebenarnya minuman fermentasi juga dibutuhkan oleh tubuh ya seperti itu untuk pembusuk makanan atau pembusuk yang ada di usus ya. Apalagi misalnya kalau orang-orang yang sedang mengatur pola makan itu nggak apa-apa, yogurt itu kan dibutuhkan, tapi ya tadi batasnya, jangan sampai berlebih juga. Kalau makannya langsung seliter ya tentu aja sakit perut, pasti sakit perut dan akhirnya memang mindset bisa juga seperti itu. Jadi sesuatu itu yang berlebihan itu tidak baik ya. Kalau misalnya minum yang Yakult aja misalnya kalau sebut merek itu kan sehari 2 kali, saya minum 2 setiap hari gitu, nggak ada kan yang menunjukkan bahwa saya minum Yakult misalnya harus minum 6 gitu atau 10 misalnya, itu ya mungkin saja nanti ada efek samping yang bisa menyertai. Kalau minum 2 batasannya mungkin hanya 2 dan satu botolnya berapa mili itu misalnya. Satu botolnya sekitar misalnya tadi 60 mili atau sampai 100 mili gitu. Berarti kalau sehari itu 200 mili ya udah cukup di situ. Tapi tentu perlu. Itu mungkin dah ya. Iya, Ibu, terima kasih. Iya, sama-sama. Jadi jangan takut ya mengkonsumsi yogurt. Aduh, nanti takut nambah koloni E. coli nih. Nambah koloni E. coli, ya nggak masalah ya. Asalkan jangan berlebihan. Seperti itu. Kalau tidak minum pun tidak apa-apa untuk yogurt. Bahkan kan tidak harus setiap hari kan teman-teman tidak minum minuman fermentasi kan tidak, atau bukan hanya minuman kan makanan olahan fermentasi misalnya kimchi juga ya ataupun yang lainnya. Nah, itu kan mengandung ini tapi nggak bakteri E. coli secara langsung. Lagian kan si yogurt masa nate kan kita pakainya lactobacillus, tidak langsung E. coli yang dimasukkan gitu. Iya nggak sih? Justru kalau langsung kita mengkonsumsi Iya, E. Bu, coli, langsung mengkonsumsi Iya, E. coli malah jadi sakit. Ya. Jadi si lactobacillus inilah yang ada di yogurt ini yang memang di minuman fermentasi yang membantu proses pencernaan di dalam tubuh gitu ya. Karena nggak ada. Justru kalau kita mengkonsumsi makanan yang terinfeksi E. coli itu malah langsung sakit perut karena bisa nambah koloni yang lebih besar, lebih banyak. Itu. Oke, teman-teman. Itu mungkin ya untuk sistem pencernaan. Kalaupun ada pertanyaan lainnya, mohon izin Ibu untuk ini karena memang ada agenda juga ya. Mudah-mudahan kelas B ini bisa paham, bisa latihannya tadi yang nanti Ibu akan sharekan di LMS untuk PPT-nya juga ya, atau tayangannya mungkin mau dilihat lagi, mangga silahkan. Untuk kelas B dan kelas A mohon maaf Ibu tidak bisa langsung berinteraksi seperti ini, namun kalaupun ada pertanyaan, ya teman-teman di kelas B juga kalau ada pertanyaan silahkan diaktif di WAG ya, nanti boleh ditanyakan ya, boleh ditanyakan.
Kalaupun responnya Ibu tidak cepat, mohon maaf ya, tapi nanti Ibu berusaha untuk jawab atau teman-teman lain silakan untuk menanggapi ya seperti biasa. Oke, mungkin itu saja ya yang bisa Ibu sampaikan, dan itu semua bisa teman-teman kembangkan untuk presentasi di minggu depan untuk sistem respirasi dan sistem sirkulasi. Jadi urutannya lebih ke referensi apa yang digunakan, kemudian tubuh dulu ya, sistem organ pada tubuh manusia dulu, kemudian baru ke hewan. Hewannya invertebrata dan vertebrata. Tentu dari referensi banyak sekali mungkin ya yang bisa teman-teman ambil, tapi ketika presentasi tidak harus detail, karena nanti teman-teman akan detailkan di modul. Oke? Paham ya? Terkait tugas atau minggu depan cukup? Jelas? Ada yang mau ditanyakan lagi? Untuk Jelas, Bu. konfirmasi atau klarifikasi jelas ya? Kalau jelas, baik. Meskipun masih ada waktu, teman-teman masih ada waktu kurang lebih sekitar 20 menit ya untuk teman-teman boleh untuk diskusikan nanti temanya mau dikocok atau di random, silahkan. Kalaupun di pertemuan 2 Ibu pernah bilang nggak sih kalau 6 materi atau belum? Ibu lupa. Udah pernah bilang, Bu. Tapi udah dibagi belum? Pernah, Ibu. Udah dibagi belum? Udah, Ibu. Udah dibagi? Udah. Udah. Nanti diubah lagi nggak? Diubah lagi nggak? Udah, Bu, tapi kamu mau diubah lagi. Diubah lagi, tapi belum lagi, Bu. belum tahap finish kan ya untuk pengerjaannya. Barangkali mohon maaf Ibu teh kadang memang ketika banyak sekali amanah atau kerjaan jadi otaknya terdistrak, jadi ini lupa ya, karena memang tadi ya banyak sekali apa yang harus dikerjakan, jadi akhirnya ini udah belum ya. Tapi mudah-mudahan kalau ini sudah disampaikan sekarang, yang ini aja acuannya, jangan yang awal pertemuan. Jadi acuannya yang saat ini yang Ibu sampaikan ya. Ya, baik, Bu. Punten, tapi Ibu mohon maaf kalau memang jadi akhirnya merubah atau mengubah, tapi masih ada waktu. Teman-teman yang kebagian presentasi respirasi dan sirkulasi silahkan sekarang didiskusikan ya, mau gimana seminggu ini, mudah-mudahan ada waktu. Makanya untuk modul mah nggak minggu depan dikumpulkannya, jadi teman-teman persiapkan untuk presentasi aja. Jadi karena memang kesalahan Ibu misalnya mengubah atau memang Ibunya lupa satu dan lain hal, sehingga untuk modul, peta konsep, dan evaluasi bisa di pertemuan 13 paling lambat, paling akhir ya. Kalaupun misalnya yang kebagian presentasi di pertemuan 13 seperti yang sistem imunitas, Bu saya mah baru tampil langsung udah harus dikumpulkan misalnya ya. Nah itu memang wayahna gitu ya, tapi bisa dipersiapkan jauh-jauh hari, gitu, jauh-jauh hari dari sekarang gitu ya. Seperti itu. Adapun memang untuk peta konsep tidak semua buat. Jadi teman-teman yang ini aja, yang kebagian materinya saja. Jadi tidak semua, misalnya nanti nih respirasi ya, minggu depan respirasi semua buat, tidak. Jadi yang buat adalah kelompok yang tampil. Ya, seperti itu. Nanti kalaupun untuk dipakai untuk belajar untuk UTS misalnya, atau kita tes unit, nggak tahu nih apa Ibu pakai UTS UAS atau tes unit. Kalau tes unit berarti kita 2 kali tes lagi, tapi kalau misalnya udahlah langsung aja nanti di UAS misalnya, ya udah di UAS, berarti di UAS aja nanti 100 soal misalnya seperti itu. Nah, bisa nanti teman-teman baca dari referensi yang teman-teman buat, yang kelompok teman-teman buat, seperti itu. Baik, mohon maaf sekali lagi atas keterbatasan Ibu ya. Nanti kalau ada apa-apa silahkan tanyakan di WAG ya, seperti itu. Ibu akhiri kuliah hari ini biologi umum pertemuan 9. Jaga kesehatan teman-teman ya. Mudah-mudahan Allah selalu memberkahi, melancarkan segala aktivitas kita. Amin ya rabbal alamin. Bu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.